Pengungkapan kasus perampokan disertai penyekapan keji yang menimpa seorang lansia berusia 61 tahun bernama Hartati di kawasan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, terus mengungkap fakta baru yang makin mendebarkan. Pelaku perampokan yang diketahui berinisial Marhum atau yang akrab disapa Bang Jack maupun Maung ternyata sempat melontarkan ancaman pembunuhan yang amat menteror korban saat beraksi pada Minggu siang. Sambil menodongkan sebilah golok yang tajam ke arah korban, pelaku membentak Hartati agar tetap diam dan tidak mencoba berteriak meminta bantuan warga. Untuk menakut-nakuti korban agar tidak berani melawan, pelaku bahkan melontarkan pengakuan intimidatif bahwa dirinya baru saja keluar dari lembaga pemasyarakatan. Tanpa rasa iba, pelaku kemudian melilitkan lakban tebal pada bagian wajah, mulut, hingga kedua tangan dan kaki korban secara erat, sehingga lansia tersebut benar-benar tidak berdaya dan kesulitan untuk bergerak. Pada awal penyerangan, korban sebenarnya tidak langsung mengenali identitas pelaku. Hal ini disebabkan karena saat masuk ke dalam rumah kontrakan korban, pelaku sengaja mengenakan tudung jaket serta penutup wajah guna menyembunyikan identitas aslinya. Langkah ini dilakukan pelaku mengingat tempat tinggal mereka berada di kawasan permukiman yang sama di Kampung Pisangan, Kelurahan Penggilingan, dan hanya berbeda rukun tetangga. Namun, penyamaran pelaku akhirnya terkuak saat dirinya melepaskan penutup wajah beberapa saat setelah berhasil menggasak barang-barang berharga milik korban, seperti uang tunai sebesar Rp600.000, 1 unit telepon seluler, dan 2 buah anting emas milik korban, serta sebilah golok yang digunakan pelaku untuk mengancam nyawa korban saat aksi penyekapan berlangsung. Kini, pelaku yang dikenal sebagai Maung tersebut harus mempertanggungjawabkan aksi kejamnya dan masih menjalani pemeriksaan maraton oleh penyidik unit Reskrim Polsek Cakung atas dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kejadian yang menimpa nenek Hartati memberikan pelajaran berharga bagi masyarakat luas mengenai pentingnya kewaspadaan ekstra di lingkungan pemukiman serta ketenangan sikap saat berada dalam kondisi kritis. Ketenangan dan siasat korban yang berpura-pura tidak mengenali pelaku terbukti menjadi faktor kunci yang menyelamatkan jiwanya dari bahaya fatal. Kayak begini nih, kayu mungkin sama dia dirogoh dari luar. Oh, atas lohor? Soal lohor, soal lohor sini nih tempatnya nih, di situ dalam lohor ada. Terus pas dia balik ngeliat saya suruh masuk ke sini nih ke dalam kamar, sini. Itu ya kamar Bu? Iya. Ambil pakai mau kena, terus sama dia dililit pakai lakban warna coklat tuh, terus saja dililit itu karena kan pas akhir kalau bagian mata sih sama dia nggak di ini, yang begini bicara begini, diem jangan berisik, jangan teriak tuh. Kalau teriak gua bunuh nih, jadi sambil nodongin golok tuh, sambil nodongin golok. Begini nih, kayu mungkin sama dia dirogoh dari luar. Oh, atas lohor? Soal lohor sini nih tempatnya nih, di situ dalam lohor ada. Terus pas dia balik ngeliat saya suruh masuk ke sini nih ke dalam kamar, sini. Itu ya kamar Bu? Iya, ambil pakai mau kena, terus sama dia dililit pakai lakban warna coklat tuh, terus saja dililit itu karena kan pas akhir kalau bagian mata sih sama dia nggak di ini. Yang begini bicara begini, diem jangan berisik, jangan teriak tuh. Kalau teriak gua bunuh nih, jadi sambil nodongin golok tuh, sambil nodongin golok. Bu, bisa dijelaskan terkait kronologis ibu dirampok kemarin? Ya awalnya kan ibu kan lagi sholat, ya terus ada dia masuk tuh dari pintu sebelah nih, karena pintu bagian atasnya kan melongok tuh. Kalau pintu yang di sini nih rapet, masuk ke dalam tuh saya lagi sholat kan. Namanya insting seorang ibu gitu ya, kayak ada orang ini gitu kan masuk. Nah iya tuh terus pas gitu assalamualaikum kayak ada orang masuk, terus ini apa tuh siapa tuh gitu kan, abang apa Bio, itu anak saya kan gitu, abang apa Bio, dia balik lagi seperti tadi yang terus dia ngelongok ke kamar mandi tuh, pas nengok lagi ada ibu di tempat sholat kan, di tempat sholat sama dia, terus disuruh bangun terus langsung ditarik masuk ke dalam kamar. Nah pas di dalam kamar dia terus langsung diberakin tuh langsung ininya dililit tuh muka tuh sama lakban coklat
lakbang coklat gitu kan. Terus sama ini juga tangan juga sama dia di ini juga tuh, dililit juga itu tangan juga. Nah terus udah gitu abang mau ngapain bang itu, saya mau diapain, diem pokoknya diem, jangan teriak, kalau teriak gua bunuh loh katanya gitu.